Alexa berbalik dan menatap ruang belajar yang tertutup rapat. Pada kenyataannya, tidak peduli bagaimana orang menghinanya, dia tidak peduli. Tapi, kali ini, mereka berbicara tentang Kenzie. Meskipun Mandala telah melakukan PR untuk mengatasi situasi tersebut, rumor bahwa Kenzie adalah Stride pasti akan digunakan untuk melawannya di masa depan. Tetapi, jika Alexa ingin keluar dan merespons, dia tidak akan terlalu meyakinkan karena dia berada di level yang berbeda. Apa yang dikatakan bos? Dia tidak menanggapi, jawab Alexa. Ini adalah pertempuran antara dua bos agensi, pengamat tidak punya andil untuk terlibat. Jadi, dia hanya akan duduk di sana dan membiarkan Marcel menghinanya. Kita harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Alexa menunduk dan merenung sejenak. Dia berdiri dari sofa dan menuju ruang belajar. Begitu dia melihat suaminya bekerja keras, dia berjalan lurus ke sampingnya dan duduk di sebelahnya sebelum membantunya menandatangani dokumen-dokumennya. "Kenapa? Aku sudah melihat berita online," kata Alexa ketika dia membungkuk ke pelukannya. "Sejujurnya, aku sedikit tidak nyaman tentang hal itu. Marcel ingin merendahkanmu, tapi aku menolak untuk membiarkannya melakukan itu." Kenzie memegangi dokumen-dokumennya di satu tangan, dan membelai rambut Alexa dengan tangan lainnya. "Kau pikir dia bisa melawanku dengan tubuh kurusnya? Kau tidak akan melawan. Aku sudah menelepon ayahnya, dan mempertanyakan metodenya untuk mengajar anaknya. Jika dia tidak tahu cara mengajarnya, maka aku harus turun tangan." Kenzie membaca dokumen ketika menjawab pertanyaan Alexa. "Kau kenal ayahnya?" Meskipun Mandala dan Star King adalah pesaing, generasi yang lebih tua tetap berteman. Alexa sedikit terkejut. Tentu saja, Alexa tidak tahu Mandala dan Star King masih memiliki tetua untuk menjawab. "Itu sebabnya aku menerima undangan untuk jamuan makan." Kenzie meletakkan dokumennya dan memandang Alexa. "Pada hari itu, ayahnya dan pamanku yang kedua akan hadir. Itu adalah tanda gencatan senjata." "Paman kedua?" Alexa menyoroti dua kata ini. "Apakah aku harus pergi juga? Apakah kau takut bertemu pamanku?" Kenzie bertanya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Alexa memang sedikit gugup, dia melanjutkan dengan lembut, "Tidak banyak orang di keluarga Leonard tahu aku menikah. Jadi, kau bisa fokus menjadi teman wanitaku. Apakah kau akan melepaskannya dengan gencatan senjata sederhana?" tanya Alexa. Kenzie tidak pernah berharap segalanya akan berakhir begitu saja. Kenzie tahu Alexa biasanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika dia terus-menerus difitnah, dia tidak pernah membawanya ke hati. Di sisi lain, dia hanya dihina sekali dan itu tertanam jauh di dalam hatinya. "Karena kau sangat menghargai reputasiku, bagaimana aku bisa tahan memperlakukannya dengan santai?" Kenzie merespons dengan makna yang lebih dalam. Ekspresi matanya gelap dan menusuk. Alexa tidak bisa menahan tawa. Karena Kenzie akan melakukan serangan balik, dia tidak perlu lagi khawatir. "Kapan pestanya akan diadakan?" "Besok, jam 7 malam. Kalau begitu, aku akan memilih gaun yang bagus." Pada kenyataannya, meskipun dia hanya hadir sebagai teman wanita Kenzie, itu masih tidak menyembunyikan fakta bahwa dia akan melihat paman keduanya. Alexa tidak ingin meninggalkan kesan buruk. Jadi, begitu Kenzie memberinya waktu, dia segera menuju ke lemari dan dengan cemas memilih gaun untuk dicoba. Melihat lengannya kosong, Kenzie menggelengkan kepalanya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, gadis yang biasanya tidak takut pada apapun, pada akhirnya adalah gadis kecil yang lembut. Natalie menjadi sedikit bosan ketika ia duduk di lantai bawah. Jadi ketika dia melihat Alexa mengambil gaun dari lemari, dia tidak bisa tidak berjalan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan menghadiri acara lain? Atau ada upacara penghargaan yang lain?" "Aku akan bertemu dengan para tetua." Alexa menjawab dengan lembut,
Kakak, aku sedikit gugup. Natalie bisa mengerti karena dia sadar bahwa keluarga Alexa cukup kompleks. Dia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh mereka. Bahkan ketika dia bertemu dengan keluarga Justin di masa lalu, itu juga bukan pengalaman yang baik. Jadi, dia tidak pernah berharap untuk benar-benar bergaul dengan anggota keluarga. Jadi, sekarang Alexa harus bertemu dengan anggota keluarga Leonard. Masuk akal baginya untuk panik. Kau tidak perlu gugup. Aku tidak akan bicara. Aku ingin tahu siapa yang begitu ketakutan sehingga mereka menutup telepon pada Gilang. Apakah kau membandingkan dirimu denganku? Yang perlu kau lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Yang lainnya, serahkan pada bos. Natalie memutar matanya. Alexa, tunjukkan rasa percaya diri yang kau tunjukkan di atas panggung. Perlakukan ini seperti pertunjukan lain. Ponsel dari Laras yang telah dikirim untuk dibuka kuncinya, akhirnya dikembalikan ke editor Lucky di malam hari. Editor Lucky berputar dengan gelisah di kursi kantornya. Pada akhirnya, dia membuka galeri telepon dan melihat foto-foto di dalamnya. Sebagian besar foto berasal dari pertempuran antara Alexa dan Shiva pada malam perayaan makan malam. Editor Lucky melihat foto-foto itu dan memperhatikan perbandingan antara Alexa dan Shiva. Di dalam, dia sebenarnya lebih diyakinkan oleh Alexa. Lagi pula, jarang ada model yang cocok dengan semua yang dia kenakan. Tapi, dia masih tidak menyukai kenyataan bahwa Alexa bermain-main dengan laki-laki dan bertindak tidak bersalah. Memikirkan hal ini, editor Lucky terus menggulir ke bawah. Yang mengejutkannya, dia sebenarnya menemukan beberapa foto Alexa dan Kenzie yang relatif intim. Terutama yang menunjukkan Alexa menempel di lengan Kenzie ketika dia mabuk dan Kenzie membawa Alexa di punggungnya pada jamuan perayaan. Dia yakin punya metode yang bagus, editor Lucky menyeringai. Hari ini adalah hari di mana berita menyebar dengan cepat tentang Kenzie menjadi straight. Jika foto-foto ini akan dirilis hari ini, rumor akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimanapun, mereka tampak begitu akrab di foto-foto. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka bukan pasangan, tidak ada yang akan percaya. Tapi, untuk saat ini, dia tidak akan mengungkapkannya. Akhirnya, ia mengambil beberapa bukti. Alexa, hari kehancuranmu tidak lama lagi. Di Hotel Merpati, Ayu Gani telah setuju untuk kencan buta. Untuk menunjukkan tekadnya untuk menyingkirkan masa lalunya, dia muncul di hotel dengan pakaian bagus. Penampilannya tidak mengecewakan dibandingkan dengan ketika dia muncul di upacara penghargaan. Setelah tiba di gerai VIP, Ayu Gani melihat pihak lain sudah tiba. Ayu Gani menatap jam tangannya, pria Prancis ini cukup tepat waktu. Selama bertahun-tahun ia habiskan di industri ini, ia menjadi ahli dalam berbagai bahasa. Jadi, komunikasi antara keduanya tidak masalah. Melihat pria itu adalah pria yang begitu sopan, Ayu Gani tidak tahan membiarkan dia membuang waktu, jadi dia dengan lugas menjelaskan latar belakang dan masa lalunya kepadanya. Pria itu mendengarkan dengan seksama. Sesekali dia akan bereaksi dengan terengah-engah, tetapi dia tidak pernah memandang rendah dirinya. Ayu Gani akhirnya merasa lega. Pria Prancis ini bernama Fauzi. Dia adalah bos regional Asia sebuah perusahaan perhiasan. Dia sopan dan sukses, tetapi belum menikah. Ayu Gani terkesan dengan penampilan pria itu dan senang dengan penampilannya. Keduanya terus berbincang di hotel selama 3-4 jam, sebelum Fauzi mengantar Ayu Gani pulang seperti seorang pria terhormat. Ayu Gani merasa mereka cukup nyaman, dan segera memberi Alexa panggilan telepon untuk melaporkan semua yang terjadi pada hari tersebut. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa laluku, dan kami tidak punya masalah atas komunikasinya. Aku merasa kami cukup nyaman bersama. Aku benar-benar senang dengan itu.
Hanya nyaman. Untuk beberapa alasan, Alexa merasa ada yang salah dengan reaksi Ayu Gani. Dua orang tidak bisa menghabiskan seumur hidup bersama semata-mata berdasarkan kenyamanan karena semua cinta dibangun atas rasa saling cinta. Mungkinkah Ayu Gani belum bertemu banyak pria seperti ini dan merasa sedikit lebih rendah? Dengan kata lain, apakah dia menganggap dirinya sepasang sepatu yang patah? Apakah dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi orangnya sendiri, sehingga dia memutuskan untuk menikahi orang asing dan bermigrasi? Kita akan mengenal satu sama lain dengan lebih baik pada waktunya, jawab Ayu Gani riang. Aku punya firasat bahwa Fauzi akan menjadi pria yang luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.